Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang akan membahas materi dengan judul Hal Ibadah. Terdapat beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian ibadah secara bahasa, istilah, dan menurut para ulama. Yang kedua, macam-macam ibadah. Yang ketiga, tujuan ibadah. Yang keempat, ketentuan ibadah agar diterima oleh Allah. Dan yang kelima, ibadah ketaatan hamba kepada Allah. Yang pertama yaitu pengertian ibadah secara bahasa, istilah, dan menurut para ulama. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, roja, mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal, ketergantungan, rohbah atau senang, dan rahbah, takut, adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Sedangkan menurut istilah para ulama, arti ibadah yang sesungguhnya adalah sebuah kata yang mengintegrasikan dua hal, yaitu rasa rendah diri dan rasa cinta. Rasa rendah diri atau hina dan cinta di hadapan Allah inilah inti dari ibadah. Implementasi dua unsur tersebutlah yang menyempurnakan arti dan hakikat ibadah kepada Allah. Ketika salah satu unsur keduanya hilang, maka hilanglah arti ibadah yang hakiki. Ibadah yang tidak menyatukan kedua unsur tersebut hanyalah disebut ibadah dalam pandangan istilah syariat belaka. Rasa hina diri atau ketundukan dapat terpisah dari rasa cinta. Bahkan, tak jarang, ketundukan yang tidak disertai perasaan cinta dapat menimbulkan kebencian orang yang ditundukinya. Yang kedua yaitu macam-macam ibadah. Secara umum, bentuk ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, misalnya perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas kecil maupun besar. Lalu yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ini ialah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi. Tetapi, substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. Larangan melakukan perdagangan yang gharar,
mengandung penipuan, dan sebagainya. Dalam praktek perdagangannya, baik bentuk maupun objeknya dibebaskan. Misalnya, Rasul berdagang hasil pertanian, tetapi merupakan bentuk kebolehan untuk umat Islam melakukan perdagangan, baik hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Selanjutnya, dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah, seperti tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus Al-Quran, menyahuti orang yang sedang bersin, azan, istiqomah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri dari gangguan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, itikaf, dan bermubasyarah atau bergaul dengan istri, wukuf di Arafah, ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji. Dan yang keempat, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah. Yang ketiga yaitu tujuan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua hambanya untuk beribadah bukan tanpa alasan. Tujuan ibadah pada akhirnya akan memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Berikut beberapa tujuan beribadah dalam Islam. Yang pertama, ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang keempat, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Yang kelima, ibadah dapat mendatangkan rasa aman, damai, dan tenang. Yang keenam, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan. Dan yang ketujuh, ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keempat yaitu ketentuan ibadah agar diterima oleh Allah. Syarat-syarat tersebut ada 3, yaitu iman, ikhlas, dan ittiba. Yang pertama, iman. Secara bahasa Arab, sebagian orang mengartikan iman dengan tasdik, membenarkan atau meyakini kebenaran sesuatu, tumaninah ketentraman, dan ikrar atau pengakuan. Makna yang ketiga inilah yang paling tepat. Dengan demikian, iman adalah ikrar atau pengakuan hati yang mencakup keyakinan hati, yaitu meyakini kebenaran berita, dan perkataan hati, yaitu ketundukan terhadap perintah, yaitu keyakinan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan terhadap segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Azza wa Jalla. Adapun secara syara atau agama, maka iman yang sempurna mencakup qaul atau perkataan dan amal perbuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwa ad-din atau agama dan al-iman adalah perkataan dan perbuatan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Iman memiliki 6 rukun, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Inilah pokok iman. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan. Maksud ikhlas dalam syara adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah, semata-mata mencari ridho Allah, menginginkan wajah Allah,
dan mengharapkan pahala atau keuntungan di akhirat, serta membersihkan niat dari syirik niat, riya, sum'ah, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia, serta duniawi lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Seorang ulama dari India, Al-Imam Shiddiq Hasan Khan Al-Husaini rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ikhlas merupakan syarat sah amal dan syarat diterimanya amal. Berdasarkan syarat ikhlas ini, maka barang siapa melakukan ibadah dengan meniatkannya untuk selain Allah, seperti menginginkan pujian manusia, atau keuntungan duniawi, atau melakukan karena ikut-ikutan orang lain tanpa meniatkan amalannya untuk Allah, atau barang siapa melakukan ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada makhluk, atau karena takut penguasa, atau semacamnya, maka ibadahnya tidak akan diterima, tidak akan berpahala. Demikian juga dengan seseorang meniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi niatnya dicampuri riya, amalannya gugur. Ini merupakan kesepakatan ulama. Yang ketiga yaitu ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Orang yang telah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka syahadat tersebut memuat kandungan meyakini berita beliau SAW, menaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau. Oleh karena itu, barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini, maka itu bertolak. Yang kelima yaitu ibadah ketaatan hamba kepada Allah. Ketaatan merupakan salah satu kunci untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya terbatas pada menjalankan rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga meliputi menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, memperbanyak amalan sunnah, serta menghindari segala bentuk maksiat dan dosa. Selain itu, ibadah juga harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Ibadah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ibadah yang dilakukan hanya untuk pamer atau mencari popularitas tidak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ibadah merupakan aspek sentral dalam kehidupan spiritual individu dan masyarakat. Ibadah bukan hanya sekedar serangkaian ritual atau kewajiban formal, melainkan juga merupakan ekspresi dari pengabdian, rasa syukur, dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang diyakini. Melalui ibadah, manusia mencari makna dalam kehidupan, mengeksplorasi nilai-nilai etika dan moral, serta mencari kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ibadah bukan hanya tentang aktivitas spiritual, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan membangun masyarakat yang lebih baik serta kolektif. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat mencapai kedamaian batin dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.